Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita masih ketemu lagi ya untuk persiapan online test 2 yang dimulai besok sampai hari Kamis. Jadi teman-teman di sela-sela keramaian untuk simulasi kemarin ya, teman-teman tidak usah khawatir ya. Jadi hindari terdistraksi oleh soal simulasi kemarin, di mana sepertinya untuk penilaiannya masih banyak yang kurang sesuai. Kemudian kemarin itu kan judulnya compatibility device check ya. Jadi sebenarnya untuk mengecek kesiapannya laptopnya teman-teman saja ya, bukan untuk ngecek model soalnya ya. Jadi memang untuk pengalamannya untuk simulasi itu sering berbeda dengan yang soal aslinya ya. Kemudian teman-teman jadi tetap fokus saja pada TBI, ada reading, kemudian ada structure sama error recognition itu diperdalam jangan sampai terdistraksi ya. Kemudian learning agility-nya nanti ya entah apapun nanti bentuk soalnya atau sesuai simulasi hari kemarin atau yang batch dulu, yang penting teman-teman bisa menyesuaikan dengan nilai-nilai akhlak dan indikator learning agility ya. Kemarin kita ada bahas tentang people, mental agility, result, change, sama self awareness. Jadi teman nanti untuk rubrik penilaian di tes asli itu sudah pasti distandarisasi ya pada saat tes. Jadi saya hanya ngasih rambu-rambu saja, teman-teman ngasih pandangan, teman-teman nanti bisa mempelajari lebih dalam tentang modelan psikotes agility ini, teman ya. Silakan pelajari untuk pandangan-pandangan dan panduan-panduan ada di video maupun di kolom komentar ya. Oke teman, kita terus latihan untuk persiapan besok. Jadi kita awali dengan structure dulu. Yang nomor satu, jadi ada soal gas particles move ya, bla 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 bla. When the gas is hot, then when it is cold. Nah, ini teman ada tanda bahwasanya ada then, maka ini temanya adalah tentang comparison ya. Jadi komparatif itu membandingkan. Untuk membandingkan itu biasanya ada 3 aspek ya, ada absolut seperti tall tinggi. Kalau dibandingkan berarti ditambahkan dengan ya, taller lebih tinggi. Kemudian untuk superlatifnya tallest paling tinggi. Ini untuk satu suku kata ya, ditambahkan sama s. Kemudian untuk aspek lain bisa berbeda ya teman. Untuk 2 suku kata atau lebih dari 2 suku kata ini biasanya pakai more ya, more common, more important, bukan commoner ya atau importaner ya. Dipakai more. Kalau yang superlatif pakai the most ya, the most important, the most common ya, bukan pakai commonest ya. Itu. Jadi teman, ini jelas karena yang pada opsinya itu fast ya, maka ini komparatif karena ada then dibandingkan dengan saat dingin ya, maka kita tinggal nambahkan Jadi faster ya, move faster than the gas when it's cold ya. Jadi partikel gas itu bergerak lebih cepat saat gas dalam keadaan panas daripada saat keadaan dingin. Oke, begitu teman tentang comparison ya. Nomor dua teman, only a few sounds produced by insects are heard by humans. Nah, ini ada temanya tentang dikasih bla 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 bla, ini berarti koneksi ya atau konjungsi, konektornya apa teman situ ya. Nah, ini kita lihat untuk aspek atau temanya kan dari artinya hanya beberapa suara yang diproduksi oleh serangga itu didengar oleh manusia ya, seperti jangkrik gitu kan, cicak, tokek itu. Jadi bla bla bla, most of the sounds are pitched either too low or too high. Nah, ini kan sebenarnya alasan teman ya. Untuk klausa ini menjelaskan alasan ya. Karena sebagian besar dari suara mereka itu ya dibunyikan, dinadakan tinggi atau rendah ya. Nah, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Maka teman, yang paling tepat yang menjelaskan alasan itu adalah because. Nah, because sebenarnya. Because most of the sounds. Nah, kenapa bukan in spite of? In spite of ini harusnya diikuti oleh kata benda ya, teman, atau noun clause begitu ya. Ini kalau mau in spite of harusnya in spite of sounds bla 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 gitu. Jadi bukan bukan most of the sounds are pitched. Nah, ini kan sebuah klausa utuh ya. Ada subjeknya di sini, kemudian ini ada verbnya dan ini pasif ya. Ini verb 3 ya, verb 3. Maka teman, ini untuk cocoknya adalah pakai because ya. Ini are sebagai to be, kemudian yang pitch sebagai verb 3 ya karena bentuk pasif. Maka teman, kalau untuk in spite of diikuti oleh noun dan ini kebetulan bukan noun,
karena sebuah klausa kalimat ya, maka pakainya because. As a result of ini bukan menunjukkan alasan ya, tapi dampaknya. Dampaknya apa? Nah, in spite of pun ini sebenarnya dari segi arti itu pertentangan, tapi di sini juga bukan pertentangan, teman-teman ya. Jadi untuk in spite of ini dari segi alasan itu keliru karena bukan pertentangan, dan dari segi tata bahasa gramatikal juga kurang tepat ya. Untuk instead of ini alih-alih ya, jadi ini juga tidak ngomong opsi lain ya, tapi lebih kepada alasan. Jadi jelas jawabannya adalah because. Nomor 3 teman, the novels of Constance Fenimore Wilson bla 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 have special interest for the regional settings. Jadi teman ini ada sebuah yang harus diisi tapi dihapit oleh tanda koma teman-teman ya. Sebenarnya ini kan sudah benar ya, sekali sudah benar novels of Constance Fenimore Wilson ini sebagai subjek. Kemudian have special interest. Nah, ini sebenarnya sudah membentuk verb. Nah, ini adalah subjeknya di sini, verb di sini. Ya udah ini objek ya. Ini objeknya. For there. Nah, ini adverb keterangannya. Sebenarnya ini kalimat sudah lengkap ya. Maka teman sebenarnya di tengah ini konsepnya adalah tentang apositif ya. Jadi itu apositif itu menjelaskan non phrase atau merefresh non phrase lain ya. Jadi ini bisa diletakkan setelah noun yang dia refresh atau sebelum kalimat atau sebelum subjek kalimat. Contohnya nih ya, Buffalo Bill ini dijelaskan oleh ini a famous frontiersman. Jadi si Buffalo Bill itu adalah seorang yang terkenal gitu ya. Nah, operated his own Wild West show. Nah, ini positive following noun, mengikuti nounnya. Nounnya siapa? Buffalo Bill. Ini juga bisa di depan teman-teman. A famous frontiersman. Nah, siapa itu? Buffalo Bill operated. Nah, jadi ini juga Buffalo Bill dijelaskan oleh yang di depan. Ini juga bisa dibalik seperti itu. Ini namanya apositif teman-teman ya. Jadi lebih menjelaskan nounnya apa. Maka teman, ini seharusnya juga menjelaskan kata di dekatnya. Siapa ya ini? Constance Fenimore Wilson, nama orang ini. Nah, berarti kita harus mencari di mana itu yang menjelaskan lain dari orang itu. Siapa ya? Writer teman-teman ya. Nah, orang ini kan salah satu akhiran yang menuju ke orang ya. Maka ini a 19th century writer. Ya, ini positifnya tepat menjelaskan si Constance Fenimore Wilson. Bukan a 19th century writer ya. Ya, kita nggak butuh in. Nah, langsung saja ke penjelasnya ya. Pakai atau pakai the begitu. Ini writing bukan, karena ini malah menjelaskan novelnya ya, bukan orangnya. Kalau wrote about lah ini malah bukan apositif secara konsep gramatikalnya ya, karena malah ada verbnya, kurang tepat teman-teman ya. Oke, begitu teman, artinya novel dari Constance Fenimore Wilson ini seorang penulis di abad 19 memiliki ya ketertarikan khusus pada setting regional ya, setting atau daerah yang lokal begitu untuk artinya. Oke, begitu teman, nomor 3 tentang apositives. Nomor 4 teman, ada error recognition. Jadi meskipun di simulasi ada yang nggak muncul, tapi untuk tahun lalu ini juga muncul lengkap teman ya. Ada error recognition, structure sama reading ya. Jadi persiapan saja teman-teman ya untuk error recognition. Untuk soal ini pictures called glass mosaic ini nggak ada masalah untuk A teman-teman ya, karena sebenarnya ini kan reduced class ya. Pictures which is called ya, sebenarnya ini which R ya, pakai R karena pictures ini adalah jamak ya. Jadi gambar yang dipanggil atau sebuah lukisan yang dinamakan ya mosaik kaca. Ini benar ya, mosaik kaca. Kacanya menjelaskan si mosaiksnya are made by setting, dibuat dengan ini benar ya, by biasanya diikuti oleh verb ing. Jadi nggak ada masalah by setting dengan men-setting small pieces bagian kecil of colors. Dan ini kurang tepat teman untuk C ya. Jadi jawabannya yang C. Kenapa kurang tepat? Karena ini konsepnya tentang participle teman ya. Jadi glass ini harusnya diterangkan. Yang diterangkan dan bermakna pasif. Siapa yang menerangkan? Harusnya sih color itu. Supaya bisa menjadi sebuah sifat nih ya, maka dia harusnya berbentuk ed ya. Seperti contoh nih, the exhausted runners, artinya pelari yang dicapekkan gitu kan. Nah, oleh lintasannya misalnya itu namanya participle teman ya. Maka ini supaya bisa benar, ini bukan colors harusnya. Ini kalau mau benar diubah menjadi colored ya. Artinya kaca yang telah diwarnai atau diberi warna. Nah, gitu. Ini baru benar teman ya. Into fresh plaster, bukan
platter ya, itulah makanan ya. Opsi D itu ini udah bener gak ada masalah karena menunjukkan ke dalam ya, ke dalam fresh plaster, ke dalam plaster yang segar begitu. Oke teman, ini tentang participle ya, ini sering keluar ya. Jadi teman harus hati-hati penggunaan ed, penggunaan ing gitu ya, karena reduce biasanya itu dan berkaitan dengan reduce sama participle. Nomor 5 teman, approximately every 19 months Venus and the Sun. Nah, ini nomor 5, A ini sudah keliru teman ya. Kenapa keliru? Di sini ada yang namanya number sama measurement. Untuk seperti yang B ya, yang bagian kedua, they walk 6 miles. Nah, kalau ada angka di depan berarti dan itu lebih dari satu, maka untuk pengikutnya belakangnya itu harusnya juga jamak ya. Jadi pakai S, miles, bukan mile saja. Ini juga sama kasusnya dengan yang ini. Approximately every 19 month. Ini kan 19 nih. Makanya jamak kan banyak, maka harusnya bukan month. Ini harusnya kalau mau bener dikasih S, kalau mau bener months gitu gitu ya. Nah, jadi jamaknya yang A kalau kita melihat dari struktur kesalahannya ya untuk 19 months. Jadi kira-kira sekitar ya setiap 19 bulan itu Venus dan matahari mencapai there. Ini there benar karena dia merujuk ke dua ya, maka dia pakai there. Siapa? Si Venus dan the sun. Nah, kalau pakai it baru salah ya, atau it's baru salah. Their greatest angular separation ini nggak ada masalah separation karena ngomong pemisahan. Ini yang dijelaskan oleh angular ya. Ini kata sifat pemisahan sudut ya karena berakhiran R ya Pak. Maka ini benar kata sifatnya angular separation in the solar system. Dia nggak ada masalah karena menjelaskan secara spesifik sistem tata surya gitu teman ya. Jadi kesalahannya ada di numbers and measurement-nya yang tidak sinkron ya. 19 harusnya jamak banyak maka harus pakai months. Oke begitu harus hati-hati ya. Tetapi kalau misal ada ini dikasih tanda seret nih apa jenis seret ini ya. Nah, seret maka ini nggak perlu pakai S teman ya. For a 6 mile. Nah, itu sebagai adjektif berarti ya. Bentuknya tunggal. Nah, kalau 6 ini sebagai pengukuran. 9 miles, 6 miles begitu. Oke, teman, itu nomor 5 ya, penjelasan tentang numbers and measurement. Nomor 6, teman, to date only a small percentage of all glass manufactured. Nah, ini juga gak ada masalah. Yang ini glass ini which is teman ya. Ini sebenarnya kan reduce juga, which is manufactured. Nah, yang diproduksi ya. Jadi pada saat ini hanya sedikit persentase dari semua kaca yang diproduksi di Amerika Serikat is recycle. Nah, ini juga nggak ada masalah teman ya. Siapa yang di recycle ya ini ya glass tadi. Glass ini kan bentuknya tunggal ya, maka pakai is saya kira nggak ada masalah ya. Nah, is recycle. Kemudian but markets for recycled glass that are growing steadily. Nah, ini kalimatnya tidak enak dengar untuk that-nya ya, teman-teman. Ini kesannya di C ya. Kenapa? Harusnya that ini digunakan untuk mendeskripsikan subjek atau objek berupa orang atau benda ya. Ya ini sudah benar sebenarnya. That ini ke glass-nya. Tapi ini teman-teman, kalau sebuah klausa ini dikasih that, dia akan membentuk sebuah noun clause teman ya. Noun clause ini, noun clause artinya dia satu baris ini satu baris satu red ini hanya menjadi sebuah subjek saja ya. Market untuk kaca yang di recycle yang tumbuh stagnan. Nah, itu kan subjek saja ya kan. Maka sebenarnya dia kalau kalimat ini butuh verb-nya ya, tapi ini kan sudah titik. Makanya teman, ini supaya tidak menjadi subjek saja, ini that-nya dihilangkan ya. Nah, karena that itu akan dapat membentuk noun clause begitu, teman-teman. Seperti ini, art that is in public place. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian diikuti oleh si can be enjoy ya kan, verbnya di sini. Kemudian the painting that Miss Willis bought was very expensive. Nah, ini juga that harusnya juga diikuti oleh to be yang lain. Nah, was very expensive. Nah, itu dijelaskan seperti itu. That sebagai objek untuk yang kedua, teman-teman ya. Maka ini supaya hilang, supaya tidak menjadi subjek saja ya, noun clause saja, maka tinggal kita hilangi. Sehingga menjadi but markets for recycled glass are growing steadily. Kenapa pakai are growing? Karena to date sekarang ya, ini benar ya. Kenapa pakai are? Karena merujuk ke markets-nya. Jadi begitu teman-teman. Jadi artinya pada saat ini hanya sedikit
kaca yang diproduksi di Amerika Serikat yang di-recycle, tapi pasar untuk recycle glass itu tumbuh stagnan. Nah, ini membentuk sebuah kalimat yang lengkap, teman. Markets for recycle glass ini sebagai subjek. Nah, are growing ini verb ya, verb ing sebagai continuous. Steadily ini adverb keterangan ya dengan stagnan. Jadi ini sudah tepat sebagai kalimat ya, ada subjek, ada verb dan diikuti oleh keterangan. Oke, begitu teman ya tentang ini gramatikalnya tentang kalimat teman-teman ya. Penggunaan that ini cukup mengecoh karena dia akan membentuk noun clause. Oke, teman. Nomor 6, lanjut nomor 7. Nah, ini coba kita redam keramaian teman-teman ya. Karena ada yang bertanya, Pak, apakah harus cocokan akhlak saja? Apakah juga dikaitkan dengan indikator? Ya, kalau bisa dua-duanya teman ya. Kalau ini contohnya ya, saya lebih menyukai pekerjaan yang berbasis teori atau praktik. Nah, ini menarik teman-teman ya. Nah, kalau dengan konteks ini, teman-teman pilih aja yang praktik ya, karena praktik itu adalah penerapan dari teori ya. Jadi tidak sekedar teori saja. Nah, ini kaitannya dengan apa, teman? Pertama dengan kompeten. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai akhlak. Yang mana, teman? Nah, ini jadi meningkatkan kompetensi diri ya. Nah, karena dengan praktik itu berarti dapat meningkatkan kompetensi dan juga dengan dipraktekkan itu juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ya, tidak hanya teori saja. Kemudian teman-teman juga bisa adaptif ya, artinya teman-teman itu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dengan mempraktikkan teori yang sudah ada, gitu kan. Dan juga bisa bertindak proaktif, lebih praktis gitu ya daripada sekedar teori gitu, teman. Nah, kemudian untuk mental agility atau indikator learning agility ini bisa berkaitan dengan mental agility, teman-teman ya. Itu dengan praktik kita bisa berpikir lebih fleksibel dan kreatif juga, tidak hanya teori. Kemudian kalau praktik itu biasanya kan melibatkan orang banyak ya, maka teman-teman bisa punya kemampuan untuk menjelaskan pemikiran kepada orang lain juga. Dan praktik pasti lebih kompleks daripada teori. Jadi teman-teman pilih yang B kalau ini untuk kaitan dengan kompeten, adaptif, dan mental agility. Oke teman, itu ya. Nomor 8 teman, ini masih ada satu learning agility lagi. Ini saya lebih suka menyelesaikan tugas satu persatu hingga selesai atau multitasking. Nah teman, ini memang karakternya orang masing-masing ya. Ada yang suka multitasking, terutama yang cewek ya. Ibu-ibu kan pinter multitasking ya. Tangannya satu memasak, tangannya satu makan, kan bisa ya. Tapi yang cowok biasanya lebih suka satu persatu. Tapi ini kan konteksnya tes teman-teman ya. Nah, untuk soal ini teman jawab aja yang A ya. Lebih fokus untuk satu persatu hingga selesai. Apalagi ada kata hingga selesai. Ini menunjukkan clue-nya ya. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan kompeten. Nah, artinya teman bisa melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik hingga selesai ya. Tuntas blas gitu teman ya. Kemudian teman untuk ini juga bisa amanah ya karena teman bisa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan juga berkomitmen di situ. Berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sampai selesai ya. Karena apa? Karena untuk multitasking ini biasanya menjadi kurang maksimal, setengah-setengah teman ya. Karena ngerjakannya banyak, jadi nggak bisa maksimal ya. Kemudian ini juga bisa berkaitan dengan result agility teman ya. Karena teman-teman bisa bekerja dengan fokus pada hasil ya, harus selesai atau juga teman-teman bisa mengatasi hambatan juga ketika mengerjakan sesuatu akan lebih mudah mengatasi hambatannya. Oke, begitu teman ya. Semoga keramaian di simulasi hanya pada simulasi dan kita waktu tes lebih terstruktur dan lebih penilaiannya lebih valid. Dan teman-teman untuk acuannya silakan bisa pakai akhlak dan agility ya. Silakan dipadukan dengan pengetahuan teman-teman yang sudah belajar banyak tentang agility. Silakan teman-teman ya. Kemudian ada satu PR teman-teman untuk teman persiapan untuk besok ya. Ada saya kira mudah tentang tadi sudah ada comparison ya. Jadi no spectacle in the universe is bla 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 then an exploding star. Silakan dipilih yang mana tadi sudah kita bahas. Ada satu suku kata, dua suku kata dan makanya yang mana yang benar. Ini saya kira soal yang sering keluar juga tentang comparison. Oke teman, semoga untuk besok persiapannya lancar. Yang sesi pagi semoga bisa bangun dengan seger dan mengerjakan dengan lancar dan dapat hasil yang terbaik. Semangat teman-teman, good luck untuk yang tes besok ya. Mungkin kita pantau terus untuk latihan soalnya. Kalau masih ada lagi, masih sempat besok kan ada lagi kalau masih sempat teman ya. Oke, kita akhiri teman-teman. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.